Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Wahidah. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Niaga. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Administrasi Perkantoran Modern dengan dosen pengampu Hani Ari Rahmani SPD MPD. Baik, di video kali ini saya akan membahas 7 pokok pembahasan. Yang pertama ada sejarah administrasi dan memahami sudut pandang administrasi. Yang kedua ada hakikat administrasi perkantoran modern. Ketiga ada prinsip-prinsip administrasi perkantoran. Keempat ada kriteria pokok administrasi dan penataan administrasi. Kelima ada fungsi-fungsi administrasi penyimpanan arsip. Dan keenam ada kaitan komunikasi dengan administrasi dan pengertian komunikasi. Ketujuh ada pengoperasian komputer pada manajemen perkantoran. Kita langsung ke topik yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu ada sejarah administrasi dan memahami sudut pandang administrasi. Di sini ada sejarah administrasi. Masa pertama disebut survival period, yaitu pada tahun 1886 sampai 1930. Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki Bapak Ilmu Manajemen dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki pula Bapak Ilmu Administrasi. Yang kedua ada masa consolidation and completion period pada tahun 1930 sampai 1945. Dalam masa ini asas-asas, rumus-rumus dan kaidah-kaidah atau norma ilmu administrasi lebih disempurnakan, dan dalam masa ini juga mutu atau quality dan jumlah atau kuantiti para sarjana administrasi turut dikembangkan, serta gelar-gelar sarjana dalam ilmu administrasi negara dan niaga banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Yang ketiga ada masa human relation period pada tahun 1945 sampai 1959. Sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi. Yang keempat ada masa behavioral period pada tahun 1959 sampai sekarang. Para sarjana administrasi mulai mengadakan perhatian serta peningkatan terhadap penyelidikan mengenai tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi dan dalam bidang pekerjaannya, sistem maupun pendekatan kontingensi. Ya, selanjutnya ada pengertian administrasi. Di sini menurut Georgi Erteri, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan administrasi. Di sini ada 4 tujuan administrasi. Yang pertama ada penyusunan program usaha. Yang kedua ada evaluasi kegiatan organisasi. Yang ketiga ada pemantau kegiatan administrasi. Dan yang keempat ada memastikan keamanan bagi kegiatan usaha. Yang selanjutnya ada
Ciri-ciri administrasi yang pertama, terdiri atas sekelompok orang. Kedua, menjalin kerjasama. Ketiga, memiliki tujuan yang harus dicapai. Dan yang keempat, adanya proses kegiatan usaha. Ya baik, selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang kedua. Ada hakikat administrasi perkantoran modern. Di sini ada kantor dalam arti statis dan dinamis. Kantor dalam arti dinamis merupakan proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian atau pendistribusian data atau informasi. Atau dapat dikatakan kantor dalam arti dinamis merupakan kegiatan ketatausahaan atau kegiatan administrasi dalam arti sempit, sedangkan kantor dalam arti statis bisa berarti ruang kerja, kamar kerja, markas, biro, lembaga, badan, perusahaan, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada ciri-ciri kantor modern yang dari segi sarana dan prasarana yang digunakan diantaranya adalah punya bangunan dan tata ruang yang baik serta modern. Seluruh sistem administrasinya dibangun berdasarkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman, dan akurat. Perlengkapan kantor semua dengan keperluan terkini, misalnya komputer. Gedung kantor menurut Kuibel pada tahun 1996 menyatakan ada 3 faktor perlu dipertimbangkan menentukan lokasi kantor, antara lain faktor keuangan. Faktor keuangan yang paling utama, termasuk di sini adalah nilai secara ekonomis, apakah disewa, dibeli, di-leasing, dengan kelebihan serta kekurangan masing-masing pilihan. Selanjutnya ada tujuan administrasi perkantoran. A. Ada penerapan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan relasi dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada penerapan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada penerapan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawab. Yang keempat, ada menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat atau dokumen sesuai standar operasi dari prosedur untuk mendukung tugas pokok lembaga. Yang kelima, ada menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak. Yang terakhir, ada menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan sehingga segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada pokok pembahasan yang ketiga, ada prinsip-prinsip administrasi perkantoran. Pengertian administrasi perkantoran. Yang pertama, menurut Moekizat, penjurusan dan pengawasan sebuah kantor untuk mencapai tujuannya yang khusus dengan cara sehemat-hematnya. Yang kedua, menurut Lan, yaitu keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk menghasilkan informasi secara rasional. Yang ketiga, menurut
Suefarazati, yaitu proses kerjasama di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada pengertian kantor. Yang pertama, menurut Delianggi, yaitu tempat dalam suatu badan usaha di mana melaksanakan kegiatan administratif yang dapat dilakukan dengan tangan atau mesin. Kedua, menurut Lan, yaitu tempat diselenggarakannya kegiatan mengenai informasi. Dan yang ketiga, menurut Moe Bijat, yaitu setiap tempat yang biasanya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha. Dari tiga pendapat ini dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu sebuah ruangan tempat runtutan kegiatan tata usaha terlaksana memulai membenahi dan mengembangkan kegiatan usaha. Selanjutnya, prinsip-prinsip administrasi perkantoran. Terdapat 6 prinsip. Yang pertama, ada prinsip tujuan. Tujuan organisasi perkantoran atau kelompok fungsi dalam organisasi perkantoran harus dirumuskan dan dimengerti oleh setiap anggota organisasi. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi motivasi untuk mencapainya. Yang kedua, prinsip kesatuan fungsi. Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan umum organisasi perkantoran itu. Dan yang ketiga ada perkantoran hubungan fungsi. Yang ketiga ada fungsi hubungan individual, yaitu organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaan. Yang keempat ada prinsip kesederhanaan. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan atas kesederhanaan dan interaksi yang jelas. Yang kelima, ada prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab, yaitu setiap orang dalam organisasi perkantoran mesti diberi wewenang yang sesuai dengan tugas tanggung jawab sehingga ia dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya tersebut. Yang keenam, ada prinsip pelaporan kepada atasan tunggal. Tiap personal di kantor seharusnya mengetahui dengan jelas kepada siapa dia harus melapor. Maka tiap petugas dalam organisasi harus menerima perintah dari dan bertanggung jawab dari atau kepada satu orang atasan. Selanjutnya, pokok pembahasan keempat, yaitu kriteria pokok administrasi dan penataan administrasi. Kriteria pokok administrasi di sini menurut Toha tahun 1990 menjelaskan bahwa ilmu administrasi baik yang ada pada pemerintahan maupun swasta, dasar utama yang menjadi tujuannya adalah mencapai efisiensi. Tujuan pokok dari ilmu administrasi adalah pelaksanaannya suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan pengeluaran tenaga kerja dan pembekalan yang sedikit-sedikitnya. Selanjutnya, ada bentuk nyata adanya penataan administrasi. Bentuk nyata dari adanya penataan administrasi adalah terjadinya suatu perubahan tentang pelayanan masyarakat dalam bentuk
pemeranan kegiatan sumber daya aparatur sesuai dengan ketetapan waktu dan tingkat kepuasan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur kriteria administrasi. Di sini ada yang pertama, rasionalitas, yaitu kerjasama dua orang atau lebih, mengandung pengertian bahwa setiap orang sudah berpikir bahwa apabila ia bekerja sendirian atau bekerja sendiri-sendiri, maka kegiatan yang akan dicapai tidak mungkin atau sulit untuk terlaksana. Yang kedua, ada efektivitas. Efektivitas sebagai motif administrasi berkait dengan hal yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan. Apabila sasaran atau tujuan sudah tercapai sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditentukan, maka kegiatan sudah dikatakan efektif. Dan yang terakhir ada efisiensi, yaitu yang dimaksud dengan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara hasil dan biaya, di mana hasil lebih besar daripada biaya. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan yang kelima, ada fungsi-fungsi administrasi penyimpanan arsip. Pengertian arsip di sini menurut Dr. Randes Lianggi dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara tepat ditemukan kembali. Yaitu kalau secara singkatnya yaitu surat-surat penting, dokumen-dokumen yang paling penting yang disusun secara sistematis, yaitu secara teratur yang baik, biar supaya suatu perusahaan atau organisasi memerlukan, kita bisa dengan cepat mencarinya di mana, dalam susunan mana. Selanjutnya ada tujuan dan peranan arsip. Yang pertama ada tujuan arsip. Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan. Pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah yang A ada penyampaian surat dengan aman dan mudah selama diperlukan. Yang B menyiapkan surat setiap saat diperlukan. Dan yang C mengumpulkan bahan-bahan yang mempunyai sangkut paut dengan suatu masalah yang diperlukan sebagai pelengkap. Yang kedua ada peranan arsip. Menurut Sedarmayanti tahun 2008 halaman 43, peranan arsip sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu mengingatkan dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat mengenai suatu masalah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip adalah sebagai berikut. Ada A, alat utama ingatan suatu organisasi. Yang kedua, bahan atau alat pembuktian. Yang C, ada bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang D, ada barometer kegiatan suatu organisasi, mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. Dan yang E, bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Yang selanjutnya ada sistem penyimpanan arsip.
Sistem penyimpanan arsip ada 5 macam, yaitu yang pertama ada sistem abjad. Sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan metode penyusunan secara abjad atau alfabet, menyusun nama dalam urutan nama-nama mulai dari A sampai Z. Sistem abjad lebih cocok digunakan terhadap arsip yang dasar penyusunannya dilakukan terhadap nama orang, nama organisasi, nama tempat atau lokasi, nama benda, dan masalah. Yang kedua ada sistem perihal atau subjek. Di sini disebut juga sistem masalah, merupakan sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada pokok surat, pada pokok masalah surat. Sebelum menerapkan sistem subjek, terlebih dahulu harus susun pedomannya yang dijadikan sebagai dasar penataan arsip pada tempat penyimpanannya. Dan yang ketiga ada sistem nomor. Sistem penataan arsip berdasarkan nomor-nomor kode tertentu yang ditetapkan untuk setiap arsip. Dalam sistem nomor terdapat beberapa variasi, antara lain sistem nomor menurut Dewey, sistem nomor menurut terminal Zikit, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem penyimpanan arsip. Ini yang keempat ada sistem tanggal. Sistem penyimpanan surat yang didasarkan kepada tanggal surat diterima dan tanggal surat dikirim. Dalam suatu surat biasanya ada 3 tanggal, terdiri dari tanggal surat dibuat atau diketik, tanggal surat dikirim atau diterima, dan yang ketiga tanggal yang menyebutkan permasalahan surat. Dan yang terakhir ada sistem wilayah. Suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah atau daerah. Penyusunan arsip-arsip dilakukan berdasarkan pembagian wilayah daerah yang menjadi alamat suatu surat. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keenam. Di sini ada kaitan komunikasi dengan administrasi dan pengertian komunikasi. Kaitan komunikasi dengan administrasi yang pertama ada administrasi, yaitu administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, komunikasi administrasi adalah penyampaian pesan secara timbal balik antara anggota untuk menumbuhkan saling pengertian dalam rangka saling mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus komunikasi administrasi. Yang pertama ada informasi harus berdasarkan dari dan diperuntukkan untuk anggota organisasi sendiri. Yang kedua, informasi harus ada relevasinya dengan pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi. Dan yang ketiga ada informasi harus mendukung pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi. Dan yang selanjutnya ada konsep komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Yang di sini ada 4. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan
menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Kedua, menurut KBB, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang ketiga, menurut ilmuwan politik Amerika Serikat sekaligus pencetus teori komunitas Harold Laswell, komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa menjelaskan apa dengan saluran apa kepada siapa. Yang keempat, menurut Webster New Collegian Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lembaga-lembaga, tanda-tanda, atau tingkah laku. Baik, pokok pembahasan yang terakhir yaitu yang ke-7, pengoperasian komputer pada manajemen perkantoran. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Selanjutnya, perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud alias tak kasat mata. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software kembali dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu software aplikasi, software sistem, dan yang ketiga ada software tambahan. Selanjutnya ada perangkat keras atau hardware, merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik, yaitu yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yaitu dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Sejatinya hardware masih terbagi menjadi 4 bagian, yakni input device, output device, processing device, dan strong device. Keempat komponen ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ya, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penerapan sistem perkantoran modern sekarang ini menjadi salah satu yang penting. Perusahaan yang mengikuti perkembangan zaman dengan baik bisa lebih memaksimalkan dalam bekerja. Pengembangan perusahaan ke arah modern menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan dari waktu ke waktu, misalnya pembaruan tata ruang kantor sampai dengan penggunaan aplikasi perkantoran akan lebih memudahkan dan memberikan efisiensi kepada karyawan. Salah satu aplikasi perkantoran yang bisa digunakan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi kepada karyawan adalah aplikasi absensi Android. Administrasi perkantoran atau manajemen kantor merupakan rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi, atau pekerjaan ketatausahaan, serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketatausahaan. Administrasi perkantoran mempunyai hubungan erat dengan pelayanan timbal balik,
ketertiban dan kelancaran dalam kegiatan administrasi perkantoran berpengaruh terhadap ketertiban dan kelancaran pelayanan yang dampaknya adalah kepuasan bagi penerima layanan. Tidak terbitnya administrasi perkantoran akan berakibat tidak terbitnya pekerjaan kewirausahaan yang menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan operatif, penghambatan pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pimpinan, dan menghambat perkembangan kemajuan organisasi.